Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala 89,2 FM yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Niketut Ekarini Latuputi. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena di pagi yang indah ini, kembali kita akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan Oasis Fajar. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat bangun dari istirahat malam kami dan menikmati hari yang baru, yang penuh dengan berkat baru yang Engkau sediakan bagi kami. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya mengadakan kunjungan pelayanan ke Gereja Bala Keselamatan Korops Berdikari yang terletak di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam perjalanan menuju tempat pelayanan tersebut, ada sesuatu yang menarik pemandangan saya, yaitu hampir di setiap pintu gerbang atau pintu masuk area rumah penduduk terdapat tulisan Belo Rapovia, Belo Rakava. Belo Rapovia, Belo Rakava. Karena penasaran, saya menanyakan arti dari kalimat tersebut. Wah, ternyata artinya sangat indah sekali, yaitu baik yang dibuat, baik yang didapat. Ini merupakan nasihat atau pesan agar seseorang berbuat baik, baik di dalam usahanya ataupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendapatkan hasil yang baik pula. Sebuah nasihat yang indah, yang akan selalu diingat dan dilaksanakan oleh masyarakat di sana. Karena kalimat ini ditulis atau dipasang di tempat yang strategis, yaitu di pintu gerbang atau pintu masuk area rumah mereka. Jadi otomatis setiap keluar atau masuk dari rumah, pasti tulisan itu akan dilihat dan dibaca. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang baik yang dibuat, baik yang didapat, mengingatkan saya tentang kisah yang luar biasa dari kehidupan seseorang yang dicatat dalam Alkitab dan yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, mari bersama kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43, firman Tuhan tertulis demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope,
Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Dalam pembacaan ini, kita diperkenalkan dengan seorang perempuan bernama Tabita, sebuah nama Ibrani yang dalam bahasa Yunani Dorkas, dan nama ini berarti kijang atau rusa betina. Ia hidup di Yope, sebuah kota pelabuhan di pantai Laut Tengah. Yang menarik dari kehidupan Dorkas adalah ia disebutkan banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Dan dari ayat ke-39 kita bisa mengetahui rupanya Dorkas senang membuatkan baju dan jubah-jubah bagi para janda miskin yang ada di kota Yope tempat ia tinggal. Dalam sebuah buku yang berjudul Ia Dinamai Perempuan yang ditulis oleh Gin Carson, dituliskan bahwa di Yope terdapat banyak janda. Karena pada musim-musim tertentu keadaan cuaca sangat buruk sehingga nelayan sering mengalami perahu karam dan tenggelam. Banyak perempuan di situ tidak saja kehilangan suami mereka, tetapi juga sumber pencari nafkah mereka. Mungkin mereka bisa bekerja dengan tangan mereka sendiri untuk makanan, tetapi mungkin tidak sanggup untuk membeli pakaian mereka sendiri. Nah, menariknya Dorkas yang adalah seorang murid Yesus, yang saya percaya dia meneladani kehidupan Yesus, dia mengetahui akan kebutuhan yang ada di sana dan dia melakukan sesuatu. Dengan mata yang penuh kasih, dia melihat kesusahan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalnya, dan dengan hati yang dipenuhi belas kasihan dan kemurahan hati, membuatnya sanggup melakukan sesuatu yang berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Dorkas bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang perempuan yang hidup di kota kecil yang hanya tahu menjahit. Tetapi Dorkas mau mempergunakan talenta yang ia miliki untuk memberkati orang lain, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Bahkan tadi kita juga membaca bagaimana ia dibangkitkan oleh Allah melalui Petrus. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan, dan melalui Kristus Yesus, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Namun, ada banyak orang yang sadar dan mengerti panggilan Tuhan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ada banyak orang yang ingin berbuat baik kepada orang lain, merasa kasihan melihat penderitaan orang lain, tetapi
tetap merasa belum mampu untuk berbuat apapun karena berbagai alasan yang seringkali ada dalam dirinya. Ada yang merasa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, kebutuhan saya masih banyak yang belum terpenuhi. Belum tepat waktunya saya untuk melakukan kebaikan. Nantilah kalau saya sudah kaya, nantilah kalau saya sudah pintar atau ahli dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu terus menghambat kita untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Sahabatku, pendengar Radio Cakrawala, jangan fokus kepada apa yang tidak ada padamu, tetapi fokuslah kepada apa yang ada padamu. Jangan fokus kepada apa yang tidak bisa kamu lakukan, tetapi fokuslah kepada apa yang dapat kamu lakukan. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan di saat kita melakukannya, Tuhan juga mengingatkan kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi atau melakukan sesuatu dengan sukacita. Terkadang kita juga tidak tertarik untuk melakukan sesuatu yang kita anggap kecil, karena merasa bahwa itu tidaklah berarti apa-apa. Padahal pandangan Tuhan sama sekali tidak seperti itu. Sekecil apapun yang kita perbuat karena kasih dan ketulusan hati, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Apakah kita sadar ketika kita hanya menelpon seseorang saja bisa membuat orang yang kita telepon itu bersuka cita dan bersemangat, karena sebelum kita menelpon dia merasa kesepian dan membutuhkan teman bicara. Apakah kita sadar terkadang makanan sederhana yang kita berikan kepada orang lain sudah menolong keberlangsungan hidup orang tersebut? Apakah kita sadar hanya melalui sapaan yang kita ucapkan sudah menghibur hati yang terluka? Atau sadarkah kita melalui pengampunan yang kita berikan kepada orang lain sudah membuat dia bisa tidur nyenyak malam ini? Sadarlah bahwa hal-hal kecil sekalipun yang kita lakukan, jika Tuhan yang memerintahkannya, dapat membuat perbedaan yang besar dalam hidup seseorang. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sahabatku pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, jangan menahan kebaikan kalau saat ini kita dapat melakukannya. Jangan takut kalau perbuatan-perbuatan kecil yang kita lakukan mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita melakukan segala sesuatunya bagi Tuhan, maka itu akan sangat berharga di matanya. Karena Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat kebaikan. Kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk dapat berbagi dengan orang lain. Karena seringkali kebahagiaan atau sukacita kita dapatkan di saat kita mau berbagi atau melakukan sesuatu bagi orang lain. Luar biasa sekali. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan,
teruslah melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena di saat kita aktif atau terus-menerus melakukan sesuatu bagi sesama, maka hal ini akan mengembangkan karakter kemurahan hati sekaligus menghilangkan keegoisan dalam diri kita. Dorcas telah memberikan teladan yang baik bagi kita. Dia yang dikenal karena perbuatan baik yang dia lakukan yang memuliakan nama Tuhan, pada akhirnya banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Alkitab menuliskan hal itu dengan jelas, sehingga sampai hari ini kita masih sangat diberkati melalui kehidupan Dorcas. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melakukan perbuatan baik bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami memohon kiranya Engkau membimbing dan menuntun kami untuk senantiasa memiliki mata yang penuh kasih, sehingga mampu melihat kebutuhan di sekitar kami, dan hati yang dipenuhi dengan belas kasihan, sehingga dengan tulus hati membantu sesama kami yang membutuhkan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, di saat kami akan melakukan semua kegiatan atau aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selidiki jauh sampai lubuk hati, Kau paling memahami seberapa batas kekuatanku. Di saat ku diuji, jalan keluar Kau beri, hingga ku cakap menanggung perkara dengan kuat kuasa-Mu. Ku bertekad tetap setia, walau dalam perkara kecil juga, sampai Kau percayakan tanggung jawab yang besar. Rohku tetap kan menyala, melayani-Mu di mana ku ada, sampai Kau mengundangku masuk kemuliaan-Mu sepanjang masa. Di saat ku diuji, jalan keluar Kau beri, hingga ku cakap menanggung perkara dengan kuat kuasa-Mu. Ku bertekad
tetap setia, walau dalam perkara kecil juga, sampai kau percayakan tanggung jawab yang besar. Rohku tetap kan menyala, melayanimu di mana ku ada, sampai kau mengundangku masuk kemuliaan-Mu sepanjang masa. Masuk kemuliaan-Mu sepanjang masa. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.